Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Tiga Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK YIN Curup dengan nomor induk mahasiswa 2558110121. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 4 dengan materi pokok Aku Anak Soleh. Sebagai salah satu syarat mengikuti ujian kinerja, berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang tadi pagi datangnya lebih cepat? Oke, coba anak ke depan, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan duduk. Oke, terima kasih kepada Yadi. Kenapa Yadi hari ini memimpin doa? Karena dia telah menjalankan sikap kedisiplinan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita membiasakan diri hidup disiplin, maka kita akan menjadi berhasil. Jadi kedisiplinan itu sangat penting dalam hidup kita. Baik anak-anak, jadi seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, sesudah kita berdoa, setiap hari kita akan membacakan satu ayat pendek. Untuk hari ini, surah apa yang akan kita bacakan? Surah Al-Kautsar. Mari kita membacakan surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ya, pentingnya kita mengamalkan perbuatan-perbuatan amal soleh. Nah, kita membacakan ayat-ayat Allah itu sangat penting. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang materi Aku Anak Soleh, kita sudah mempelajari pada minggu lalu. Siapa yang ingat materi apa? Beriman kepada rasul-rasul Allah. Beriman kepada rasul-rasul Allah. Kita sebagai manusia maka kita harus tetap beriman kepada Rasul Allah. Dengan kita beriman, kita percaya. Dengan kita percaya maka kita harus menjalankan dan mencontohkan dari sifat-sifat Rasul Allah. Rasul tadi mempunyai sifat sidik atau sifat benar. Rasul itu punya sifat benar, tidak pernah berbohong. Kita akan belajar tentang materi Aku Anak Soleh. Jadi sebelum kita belajar, kita sudah membuat keyakinan kelas, yaitu tentang bersifat jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan, santun, dan menyimak dengan baik. Sudah jelas semua? Sudah? Oke. Kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan pengamati video nanti, kalian memahami pengertian salam, memahami tentang sifat tolong menolong dan
Memahami tentang ciri-ciri munafik. Anak-anak, jadi apa yang kalian ketahui tentang anak soleh? Anak soleh adalah anak yang taat beribadah dan berbakti kepada kedua orang tua. Iya, betul sekali. Anak soleh adalah anak yang selalu taat beribadah dan menghormati kepada orang tua. Nah, menurut kalian, mengapa kita harus menjadi anak soleh? Iya, betul. Menurut kalian, apa saja contoh-contoh perbuatan kita yang mencontohkan kita jadi anak soleh? Selalu berkata jujur. Apa lagi? Saling tolong menolong. Ya. Assalamualaikum anak-anak yang soleh-soleha. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi Aku Anak Soleh. Apa itu anak soleh? Anak soleh adalah anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan berakhlak mulia, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Anak-anak, pada materi pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai 1. Salam. 2. Senang menolong orang lain. 3. Ciri-ciri munafik. Apa itu salam? Salam berasal dari bahasa Arab yang artinya salam adalah ucapan doa, keselamatan dan kedamaian kepada sesama. Mengucapkan salam dapat mempererat ukhuwah dan menumbuhkan kasih sayang. Rasulullah SAW mengajarkan untuk selalu memberi salam kepada siapa saja yang kita temui. Kalimat salam di antara orang Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepadamu. Kemudian menjawab salam yang berbunyi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya dan semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah juga tercurah kepadamu. Yang kedua, menolong orang lain. Menolong orang lain adalah bagian dari akhlak mulia. Bisa dilakukan dengan membantu orang yang kesulitan, berbagi makanan, atau memberikan dukungan moral. Allah akan memberi balasan kebaikan bagi orang yang suka menolong. Anak-anak yang soleh-soleha, ada banyak contoh perilaku hidup saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh perilaku hidup saling tolong-menolong antara lain menolong teman yang sedang kesulitan, bersedekah dengan berbagi makanan, dan memberikan dukungan moral. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri munafik. Munafik adalah orang yang berpura-pura beriman, tetapi hatinya tidak demikian. Ciri-ciri munafik menurut hadis Rasulullah SAW, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanah ia berkhianat. Anak-anak, kita sebagai umat muslim, sebagai anak soleh-soleha harus menjauhi sifat munafik. Kita harus menjauhi sifat munafik dengan cara selalu berkata jujur, bergaul dengan orang-orang yang soleh,
memperkuat iman dan takwa, menepati janji, dan muhasabah diri atau introspeksi. Anak-anak yang soleh-solehah menjadi anak soleh adalah kewajiban setiap muslim. Mari berbuat baik dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Anak-anak, barusan kita sudah menyaksikan video pembelajaran kita tentang materi Aku Anak Soleh. Maka dalam video tersebut dijelaskan ada 3 macam. Yang pertama apa? Tentang salam. Yang kedua, tolong menolong. Dan yang ketiga, ciri-ciri munafik. Apa itu salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ucapan salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Oke, benar sekali. Kemudian menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, salam itu sangat penting. Sewaktu kita berangkat sekolah tadi, ada beri salam di rumah? Ada salam dengan orang tua? Ada. Nanti kita juga pulang sekolah kita harus memberikan salam. Karena itu adalah mencerminkan kita sebagai anak yang saleh. Kemudian yang kedua, menolong orang lain. Bagaimana contoh kita menolong orang lain? Menolong teman yang terjatuh dan kesakitan. Iya, menolong teman yang terjatuh dan kesakitan. Itulah contoh daripada sifat menolong. Apa lagi contohnya? Menolong dengan cara meminjam uang teman yang kehilangan uang. Iya, itu adalah contoh daripada kita saling tolong menolong. Dari semua penjelasan dan kita sudah saksikan video tadi, ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Jelas ya? Kalau sudah jelas semua, sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Di sini kelompoknya sudah Ibu bagikan ada 4 kelompok. Ada kelompok santun, cerdas, kelompok bahagia, dan kelompok senang. Ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok ya. Dengan kelompok. Nah, kemudian ini ada 2 tugas yang berbeda. Jadi untuk 2 kelompok, kelompok santun dan kelompok cerdas akan mengerjakan tugas tentang salam. Kemudian kelompok bahagia dan kelompok senang akan mengerjakan tugas tentang munafik. Udah jelas? Jelas? Ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Udah jelas semua ya? Nah, kalau udah jelas semua, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Langsung dijawab. Waktunya 30 menit ya untuk menjawab tugas kelompoknya. Kerjakan. Coba kita membuat ice breaking dulu. Coba semuanya bangun biar tambah semangat. Oke, semuanya berdiri. Siap ya? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Oke, kita akan melakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah sampai sekarang kita masih semangat untuk melaksanakan proses pembelajaran kita. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok santun yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang munafik yang akan dibacakan oleh Naila. Bagaimana seharusnya sikap kita jika berjanji? Kita harus membiasakan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, bisa berupa tidak bohong, berkata apa adanya, tidak curang, tidak menyelisihi kesepakatan, dan lain sebagainya.
Bagaimana jika berjanji? Selain jujur, kita juga harus senantiasa menepati janji. Baik janji dengan teman perempuan maupun janji dengan siapa saja. Apa saja ciri-ciri munafik? Orang-orang munafik ada 3 ciri-ciri. 1. Bila berbicara berbohong. 2. Bila berjanji suka ingkar. Dan bila dipercaya sering berkhianat. Apa arti munafik? Munafik adalah orang yang nifak, artinya lahir dan batinnya tidak sama. 5. Bagaimana jika mendapatkan amanah? Selain jujur dan menepati janji, kita harus amanah mengerjakan sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada kita dengan baik. Itulah arti amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kelompok yang mana yang tampil? Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerdas akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang salam yang dibacakan oleh Pia. Mengapa perlu menyampaikan salam? Mengucap salam hukumnya sunnah. Arti salam. Salam artinya damai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan salam disampaikan? Hendak masuk rumah atau ruangan yang ada orang yang hendak masuk rumah orang lain. Hendak menyapa, mengawal pembicaraan ketika menelpon dan mulai berpidato di depan khalayak yang ramai. Jawaban salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mendahului salam? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menyampaikan salam dapat menjadikan kita saling menyayangi. Orang yang memberi salam sama halnya menebarkan kebaikan dan doa keselamatan untuk orang lain. Ya, ini adalah presentasi dari kelompok cerdas. Ada pertanyaan? Tidak? Jelas semua ya? Jelas semua. Coba tepuk tangan dulu kalau pada kelompok cerdas. Nah, jadi anak-anak, inti pada pembelajaran kita pada hari ini adalah memberi salam itu sangat penting. Memberi salam adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan kita memberi salam, maka kita saling mendoakan antar sesama manusia. Kemudian tolong menolong itu adalah sangat dianjurkan dalam agama kita, itu dalam agama Islam. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus siap membantu dan lebih suka menolong kepada sesama. Bagaimana perasaan kalian tentang materi hari ini? Senang? Jadi menjadi anak soleh itu adalah keren. Kenapa? Karena dengan menjadikan kita anak soleh, kita akan lebih dekat dengan Allah. Caranya bagaimana? Caranya dengan membiasakan diri mengucapkan salam untuk menebarkan kebaikan dan menjalin persahabatan. Dan lebih suka menolong kepada sesama agar hidup menjadi lebih indah, lebih berkah, serta menjauhi ciri-ciri munafik. Yuk kita menjadi anak soleh yang hebat. Sepakat? Pada hari ini Ibu akan membagikan metodenya. Anak, itu AKPD-nya sudah dibagikan. Kemudian coba anak-anak buka di penjelasannya tentang memahami cara sholat Jumat, sholat tahajud dan sholat duha. Itu dipelajari di rumah. Baik, untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita pulang, kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana
kasih untuk hari ini. Kemudian kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi